Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam tidak lupa terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang terhormat Ibu Sekdis, yang terhormat Bapak dan Ibu Kabid serta rekan-rekan DKPPP yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan berpartisipasi dalam acara memberikan jarak kebajikan di bulan Ramadan mewakili mantan terindah ya. Saya akan sharing saja dengan temanya Do I Deserve Happiness atau apakah aku pantas untuk bahagia. Aku di sini sebagai kita hamba Allah. Bahagia itu bukan ketika hidup kita sempurna, tapi ketika hidup kita dekat dengan Allah. Pernah nggak sih kita itu merasa di dalam hidup kayaknya kita itu nggak pantas untuk bahagia? Kita udah mencoba semua hal, berdoa udah, berikhtiar udah, nolong orang udah, tapi kadang-kala hati kita itu masih terasa hampa, masih terasa kosong. Kita itu suka overthinkingnya sebagai manusia, kayaknya bahagia itu bukan untuk kita. Allah itu lupa ngasih kebahagiaan untuk hidup kita. Padahal kita bukan gak dikasih bahagia, tapi kita belum belajar mengenal bentuk bahagia yang Allah kasih. Nah, apa itu bahagia dalam pandangan Allah? Dalam Al-Quran, bahagia disebut sa'adah, bukan sekedar senang, tapi jiwa yang aman dan tenang. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka ia berada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Surat Hud ayat 108. Bahagia di dalam Islam itu bukan soal kita punya segala hal di dunia ini, tapi soal hati kita yang lapang. Bahagia bukan berarti nggak ada ujian. Contohnya kita saat ini TPP-nya kan ya begitu. TPP lagi. Kita harus bahagia seperti kata Pak Kadis kan kita harus selalu tersenyum, selalu enjoy karena kita yakin setiap ujian itu ada maksudnya, karena kita sebagai manusia tidak tahu apa yang terbaik. Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Nah, kita bisa aja punya semua hal, tapi kalau hati kita sempit, semuanya itu terasa sesak. Tapi kita bisa hidup sederhana, tapi hati kita luas. Karena apa? Karena kita bahagia. Jadi bahagia itu bukan rumah yang luas, tapi hati kita yang lapang dalam menerima segala ketentuan Allah. Sebagai manusia kita sering salah persepsi. Bahagia itu kalau aku udah sukses, kalau aku udah punya rumah, kalau aku jadi orang kaya tajir melintir bisa keliling dunia misalkan. Bahagia itu bukan yang kita kejar, tapi yang Allah kasih. Allah lah yang menjadikan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Surat Al-Fat ayat 4. Jadi bahagia itu bukan karena kita dapat semuanya, tapi kita sadar semuanya itu milik Allah. Karena yang kita punya adalah titipan dan sewaktu-waktu bisa Allah ambil kembali. Selain itu kita perlu belajar dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah itu hidupnya bahagia, padahal hidupnya itu penuh ujian, ditolak, difitnah, dicaci maki, ditinggal orang-orang yang beliau sayang, tapi beliau tetap lembut, tetap senyum, tetap sabar, karena beliau tahu kebahagiaan itu bukan hasil dari keadaan, tapi kedekatan dengan Allah. Dunia ini adalah sumber lelah kita. Ibaratnya dunia itu seperti air laut, makin kita minum, makin kita haus. Kita pikir kita bakal bahagia hidup di dunia, tapi justru di dunia itu adalah kehidupan yang amat sangat melelahkan. Kalau kita pengen tenang, kita jangan mengejar dunia, tapi mengejar kedekatan kita kepada Allah. Bahagia itu soal pandangan. Kadang kita udah punya segala hal, tapi kita terlalu sibuk ngitung yang belum punya. Aku belum beli ini nih, aku belum beli itu. Si ini mah udah punya ini, si itu mah udah punya itu. Kalau seperti itu kita nggak akan bahagia, karena kita akan terus iri dalam pencapaian orang lain. Padahal yang kita punya sekarang adalah doa-doa yang sudah Allah kabulkan. Selain itu, kita sebagai manusia
selalu merasa nggak pantas bahagia karena kita itu penuh dosa. Tapi ingat, Allah nggak pernah pilih kasih dalam kasih sayangnya. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Kita bukan gak pantas untuk bahagia, cuma belum percaya aja kalau Allah itu masih sayang. Bahagia itu kembali ke Allah. Bahagia itu bukan di ujung pencapaian kita, tapi di setiap sujud yang kita panjangkan, di setiap doa yang kita ulang, di setiap air mata yang jatuh tapi disambut dengan ampunan. Jadi kalau misalkan ditanya, do I deserve happiness? Iya, kita pantas banget untuk bahagia. Karena selama kita masih punya iman, kita pantas untuk bahagia. Kalau kita mencari arti kebahagiaan, jangan mencari hiburan yang lain, misalkan dugem misalkan, atau terlalu sering scroll sosmed, Instagram, TikTok dan yang lain. Itu boleh, cuma jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Kembalilah kepada Allah, karena bahagia itu bukan dicari tapi disadari dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahagia itu bukan saat hidupmu tanpa kekurangan, tapi saat hatimu penuh dengan Allah. Karena kalau hatimu udah tenang, dunia tidak lagi semenakutkan itu. Itu saja sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.